Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi kelanjutan 2 bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang akuntansi lindung nilai. Nah, apabila kita lihat perusahaan menggunakan transaksi ataupun instrumen derivatif digunakan untuk dua tujuan, yaitu tujuan untuk lindung nilai dan yang kedua adalah untuk tujuan spekulatif ataupun investasi. Tetapi di dalam video kali ini saya hanya akan mengulas untuk akuntansi yang lindung nilai saja. Nah, kalau kita lihat ada dua tujuan perusahaan melaksanakan lindung nilai. Yang pertama adalah lindung nilai wajar dan lindung nilai arus kas. Nah, apa sih bedanya ya? Nah, kalau untuk yang lindung nilai wajar, ini digunakan untuk melindungi nilai wajar dari aset ataupun liabilitas yang telah dimiliki. Atau bisa juga komitmen pembelian. Contohnya adalah ketika perusahaan melaksanakan pembelian ataupun penjualan dengan menggunakan falas, akibatnya perusahaan akan memiliki accounts receivable dan accounts payable dalam bentuk falas. Nah, nilai tersebut yang dilakukan untuk lindung nilai wajarnya. Tetapi di dalam lindung nilai arus kas, perusahaan bertujuan untuk melindungi variabilitas arus kas yang masuk ataupun keluar di masa mendatang terkait dengan risiko yang melekat pada basis penilaian tersebut, transaksi tersebut ya. Nah, contohnya adalah perusahaan itu ingin menjual inventory 3 bulan ataupun 6 bulan mendatang sesuai dengan harga yang dikehendaki pada saat ini. Nah, artinya perusahaan tersebut itu masih belum tahu akan menjual inventory itu kepada siapa. Selanjutnya perusahaan melaksanakan lindung nilai arus kas. Nah, di dalam lindung nilai wajar, item yang dilindungi maupun instrumen derivatif dinilai dengan harga pasar terkini ya ataupun market to fair value ya pada akhir periode akuntansi ya. Nah, ini sebenarnya juga sama ya dengan dengan lindung nilai arus kas. Kemudian selisih nilai wajar dari tanggal ke tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian periode berjalan. Ini di dalam lindung nilai wajar. Nah, ini kalau kita lihat di dalam lindung nilai arus kas ya, yang akan kita lakukan ini bukan terhadap keuntungan ataupun kerugian, tetapi ke dalam other comprehensive income ataupun penghasilan komprehensif lain ya. Nah, di dalam pengaturan akuntansi lindung nilai wajar terdapat dua penyelesaian ataupun dua penyerahan ya. Yang pertama adalah penyelesaian fisik ya. Ini mengakibatkan timbulnya adalah hak ataupun kewajiban yang memenuhi definisi sebagai aset ataupun liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan. Berarti di dalam penyelesaian fisik tersebut akan muncul adanya kontrak receivable dan kontrak payable ya. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian neto di sini belum mengakibatkan timbulnya hak ataupun kewajiban sehingga tidak ada aset ataupun liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan pada awal transaksi. Baru nanti pada saat adanya perubahan fair value ya dari kurs forwardnya, baru nanti di sini akan muncul misalkan kurs forward ya, item ataupun kurs forward pada saat adanya perubahan kurs tersebut. Nah, sekarang kita lihat untuk ilustrasi dari transaksi lindung nilai. Eksportir A menjual produknya ke rekanannya di luar negeri. Nilai transaksi penjualan sebesar 1 juta US dollar ketika kurs spot 1 US dollarnya sebesar Rp15.000. Pihak rekanan di luar negeri akan membayar 30 hari setelah barang diterima. Terkait dengan transaksi tersebut, eksportir A mengikat kontrak berjangka dengan broker keuangan, di mana eksportir A akan menyerahkan pembayarannya yang diterima dalam US dollar dalam 30 hari ke depan kepada broker keuangan dengan kurs berjangka ataupun forward rate 1 US dollarnya sebesar Rp15.100. Sebaliknya, broker keuangan menyerahkan uang rupiah yang setara dengan kurs berjangka yang telah disepakati. Setelah 30 hari, kurs spot 1 US dollarnya sebesar Rp15.250. Nah, di sini berarti bagaimana penyelesaian dari transaksi lindung nilai tersebut. Ini bisa dilakukan dengan penyerahan neto dan penyerahan fisik. Nah, kalau untuk yang penyerahan fisik, berarti pihak yang melakukan kontrak berjangka memiliki kesepakatan untuk penyerahan pembayaran ataupun barang pada waktu yang telah ditentukan. Terkait dengan ilustrasi tersebut ya, eksportir A menyerahkan uang 1 US dollar ya kan istilahnya dapat dari pihak luar negeri ya, itu untuk diberikan kepada broker keuangan dan sebaliknya broker keuangan menyerahkan uang sebesar 15,1 miliar rupiah ya, ini kepada eksportir.
dalam transaksi ini ya ternyata broker keuangan mendapatkan keuntungan sebesar 150 juta. Sedangkan untuk penyerahan neto ya ini berarti apa? Pihak eksportir A dan broker keuangan tidak perlu melakukan pertukaran. Namun broker keuangan berhak menerima pembayaran ya ataupun keuntungan sebesar 150 juta dari eksportir A ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ya dengan ilustrasi atas nilai wajar yang lebih detail ya, yaitu dengan penyelesaian neto. Dalam rangka menyambut Ramadan tahun ini pada tanggal 4 Februari 2020, PT Korma Indonesia membeli 5.000 kg kurma dari Tunisia. Pembelian tersebut bernilai 100.000 dinar Tunisia. Kurs spot pada tanggal yang sama, 1 dinar Tunisia itu sebesar 4.530. Kesepakatan dengan pihak penjual dari Tunisia, pembayaran dilakukan pada tanggal 24 April 2020. Transaksi dengan pihak Tunisia tersebut memunculkan utang usaha ya, yaitu sebesar 100.000 ya dinar Tunisia, di mana pada tanggal 4 Februari 2020 setara dengan 453 juta rupiah. Untuk melindungi nilai wajar utang usaha tersebut, PT Korma melakukan transaksi lindung nilai berupa kontrak serah ataupun forward kontrak dengan Lembu Finance. Kesepakatan dalam kontrak menyebutkan bahwa PT Korma membeli 100.000 dinar Tunisia dengan tanggal penyelesaian yaitu tanggal 24 April 2020. Kurs berjangka untuk tanggal 24 April yang dinilai tanggal 4 Februari 2020, 1 dinar Tunisia ya itu sebesar 4.570. Artinya si PT Korma itu sudah mengunci ya bahwa 1 dinar Tunisia ya sebesar 4.570. Kemudian transaksi dengan Lembu Finance diselesaikan secara neto. Kemudian ada informasi mengenai asumsi tingkat bunga efektif sebesar 12% per tahun. Nah, apabila teman-teman itu mendapatkan ya, ini informasi mengenai tingkat bunga efektif ataupun tingkat bunga yang digunakan oleh si perusahaan yang melaksanakan transaksi lindung nilai ya, ini mesti harus diperhitungkan sebagai dasar untuk melakukan present value ya dari perhitungan atas forward ya ataupun lindung nilai dari utang usahanya tersebut. Nah, tetapi kalau ternyata tidak ketemu dengan ataupun tidak diberikan informasi mengenai tingkat bunganya, berarti tingkat bunga tersebut kita tidak menggunakan sebagai dasar untuk mempresent value-kan dari aktivitas lindung nilainya ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini ya, ternyata di tanggal 4 Februari tersebut ya, kalau kita lihat ya, ada 2 jenis transaksi, yaitu transaksi pembelian dan transaksi lindung nilai wajar ya, itu di dalam pembukuan si PT Korma Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat di dalam transaksi pembelian, si PT Korma tersebut akan mencatatnya inventory pada accounts payable sebesar 453 juta ya. Nah, tetapi di dalam akuntansi untuk lindung nilai wajarnya tidak ada jurnal karena dengan menggunakan penyerahan neto ya. Nah, kemudian di tanggal 31 Maret 2020 ini merupakan tanggal closing ya di dalam triwulan pertama, di mana informasinya adalah spot rate ya 1 dinar Tunisia sebesar 4.550. Sedangkan kurs forwardnya ya itu di tanggal 24 April yang dinilai tanggal 31 Maret 1 dinar Tunisianya sebesar 4.588. Nah, kita mesti harus memperhatikan bahwa ya ini merupakan transaksi transaksi pembelian yang mengakibatkan adanya utang ya. Nah, kalau misalkan ternyata ini kita lihat ya, apakah istilahnya kurs kurs spotnya mengalami kenaikan ataupun pelemahan rupiah, berarti dari sudut pandang utang usaha tersebut ya, ini si PT Korma akan mengalami kerugian ya. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta ya. Nah, bagaimana membuat jurnalnya yaitu exchange loss pada accounts payable sebesar 2 juta. Nah, perhitungan seperti ini. Kemudian kalau di dalam akuntansi ini untuk lindung nilai wajarnya ya, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya keuntungan nih.
keuntungan sebesar 1.782.000 ya. Akan dibuat jurnalnya forward kontrak pada exchange gain. Kenapa mengalami keuntungan? Karena kalau kita lihat di sini kan untuk course forwardnya mengalami kenaikan, ya kan, sebesar 4.588. Padahal PT Korma itu mengunci ya terkait dengan kurs forwardnya ya itu adalah sebesar 4.570. Nah, artinya adalah yang akan ditanggung oleh PT Korma kursnya adalah sebesar 4.570. Berarti kalau misalnya memang ada kenaikan kurs ya pada saat tanggal penyelesaian transaksi, ini akan selisih lebihnya akan ditanggung oleh yang menyediakan transaksi ataupun yang menyediakan kontrak forward ya. Nah, ini kita dapatkan di sini perhitungannya adalah 4.588 yang merupakan kurs forward yang dinilai kurs forward tanggal 24 April yang dinilai tanggal 31 Maret 2020 dikurangi dengan kurs forward kontraknya sebesar 4.570. Kemudian dikalikan dengan 100.000 dinar Tunisia dan dibagi dengan 1,01 pangkat 1 untuk mempresent value-kan dari jumlah tersebut ya. Didapat ini yang kita lihat ya sebesar 1.782.000 ya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat ya sebenarnya efektivitas dari transaksi lindung nilainya bagaimana sih ya. Nah, ini kita bisa bandingkan ya, ini dari perbandingan antara exchange gain kemudian dengan exchange loss. Exchange gain itu dari transaksi lindung nilai wajarnya, sedangkan exchange loss itu dari transaksi pembelian ya. Nah, kita hitung berarti untuk efektivitas dari transaksi lindung nilainya sebesar 89,11%. Selanjutnya, di tanggal 24 April 2020, PT Korma menyelesaikan transaksi dengan Lembu Finance, di mana PT Korma menerima 1 juta dari selisih kurs spot tanggal 24 April, ya, itu sebesar 4.580. Ya, ini kemudian kalau kita kita bandingkan dengan kurs forwardnya sebesar 4.570 ya, ini kan berarti ada selisih sebesar berapa? Sebesar 10 ya. Ya 10 nanti dikali dengan 100.000 dinar Tunisia ya. Selisih antara kurs spot yang lebih tinggi atas kurs berjangka menyebabkan Lembu Finance menanggung selisih tersebut kepada PT Korma. Nah, karena apa? Di sini kan transaksinya dengan menggunakan penyelesaian ataupun penyerahan neto, berarti tidak perlu adanya penyerahan fisik dari falasnya, tetapi si Lembu Finance itu dia akan memberikan ataupun menyerahkan sejumlah berapa? Sejumlah 1 juta rupiah ya, itu kepada si PT Korma. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ya, terdapat jumlah kas yang ditanggung ataupun yang dibayarkan oleh si perusahaan sebesar 458 juta. Kemudian accounts payable 455 juta di di debit, kemudian exchange loss sebesar 3 juta ya. Kemudian perusahaan ini si PT Korma tersebut mendapatkan 1 juta ya dari si Lembu Finance ya. Kemudian exchange loss sebesar 782.000 ya. Kemudian forward kontrak sebesar yang harus ditutup sebesar 1.782.000. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan menggunakan penyerahan fisik bagaimana ya? Penyerahan fisik berarti ini kita tidak membuat ataupun mencantumkan item forward kontrak ya di dalam akuntansi lindung nilai wajarnya. Kalau terkait dengan transaksi pembelian ya itu jurnalnya ya jurnal transaksinya akan sama saja baik penyerahan fisik maupun dengan menggunakan penyerahan neto. Perbedaannya adalah di dalam akuntansi lindung nilai wajarnya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa si perusahaan tersebut ya si PT Korma tersebut itu dia karena berhutang kepada kepada pihak Tunisia ya di mana nanti penyelesaian utangnya harus dibayar dengan menggunakan
dinar Tunisia. Berarti pada saat kontrak lindung nilai wajar, si PT Korma tersebut itu akan memberikan sejumlah rupiah tertentu ya kepada kepada si Lembu Finance ya. Sedangkan Lembu Finance itu dia akan memberikan sejumlah dinar ya, sejumlah dinar Tunisia tertentu ya. Di sini berarti kontraknya sebesar 457 juta ya. Ya, berarti di tanggal 4 Februari seperti ini jurnalnya. Kemudian di tanggal 31 Maret ya 2020 yang merupakan closing, berarti apa? Kalau kita lihat tadi kalau jurnal transaksi pembelian akan sama saja ya, baik baik penyerahan fisik dengan penyerahan neto. Akan dibuat jurnalnya exchange loss pada accounts payable. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam akuntansi untuk lindung nilai wajarnya ya, ini berarti istilahnya cost forward-nya itu mengalami kenaikan ya. Kenaikan nanti di sini sebesar 4.508 ini 80 ya harusnya 4.405 oke 4.588 dikurangi dengan 4.570 ya, kemudian dikalikan dengan 100.000 dinar Tunisia dibagi dengan 1,01 ya, jumlahnya seperti ini ya. Dibuat apa? Kenapa? Karena perusahaan memiliki maksudnya gini, memang di satu sisi nilai accounts payable-nya itu mengalami kenaikan, tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang kontrak receivables-nya ya, ini nilai dinar Tunisia-nya itu mengalami kenaikan ya. Nah, kemudian tanggal 24 April 2020 PT Korma menyelesaikan transaksi dengan Lembu Finance, di mana PT Korma menerima 1 juta dari selisih kurs spot 24 April ya, itu sebesar 4.580 dengan kurs berjangka 4.570. Jadi selisih tersebut ya. Kemudian selisih antara kurs spot yang lebih tinggi atas kurs berjangka menyebabkan Lembu Finance menanggung selisih tersebut kepada PT Korma. Untuk selanjutnya PT Korma membayar hutang dagang ke pedagang di Tunisia sebesar 100.000 dinar Tunisia. Jadi kalau kita lihat di sini berarti si PT Korma itu dia menyerahkan cash terlebih dahulu kepada si ini ya, kepada si Lembu Finance ya. Sejumlah di sini berapa ya? Sejumlah 457 juta rupiah ya. Kemudian dia mendapatkan apa? Mendapatkan cash ini, cashnya dalam bentuk dinar Tunisia ya, sebesar 458 juta. Kemudian forward untuk ini seharusnya apa? Seharusnya bukan forward kontrak ya, ini harusnya accounts accounts receivable ya. Jadi nanti di sini accounts receivable dalam bentuk apa? Dalam bentuk dinar Tunisia sebesar 458.782.000 ya. Kemudian exchange loss itu kita tutup sebesar 782.000. Ya nanti ini dikoreksi saja ya, bukan forward kontrak tetapi kontrak receivables dalam kurung dinar Tunisia. Kemudian untuk yang cash yang sebesar 458 juta itu juga dalam kurung dinar Tunisia. Nah, kemudian baru nanti di sini diberikan ya oleh si PT Korma kepada pihak yang ada di dalam yang di Tunisia ya. Itu cash sebesar 458 juta dinar Tunisia. Kemudian menutup accounts payable ya 455 juta dan exchange loss sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya ya kita lihat untuk ilustrasi akuntansi transaksi lindung nilai arus kas ya. Nah, pada awal Maret 2020 PT Medina memiliki persediaan berupa minyak kelapa sawit sebanyak 10.000 liter yang disimpan sementara karena pengurangan jam kerja pegawai dan distribusi produk. PT Medina memperkirakan penundaan distribusi sekitar 3 bulan akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan wabah COVID-19. Untuk mengantisipasi naik turunnya harga jual minyak kelapa sawit setelah 3 bulan ke depan, PT Medina mengikat kontrak serah ataupun kontrak forward kepada Yusuf
yang merupakan broker keuangan, di mana PT Medina hendak menjual 10.000 liter minyak kelapa sawit dengan harga 12.000 per liter. Nah, ini masih belum tahu dijual kepada siapa ya. Penyelesaian disepakati secara neto pada awal Juni 2020, tapi memang kalau untuk transaksi nilai arus kas, biasanya penyelesaiannya dilakukan secara neto ya. Kemudian asumsi tingkat bunga efektif sebesar 12% per tahun, berarti kita mesti harus membuat bunga tersebut menjadi 1% per bulan ya, untuk membuat present value terkait dengan adanya perubahan nilai forward kontrak ya, itu ketika ada perubahan-perubahan di bulan-bulan berikutnya. PT Medina menyusun laporan keuangan tiap bulan. Nah, berikut ada daftar harga pasar minyak kelapa sawit ya, yang di awal Maret sebesar Rp12.000, akhir Maret Rp12.500, akhir April Rp12.200, akhir Mei ataupun awal Juni Rp12.100. Kemudian kita lihat untuk transaksinya. Ingat di mana ya, kalau untuk penyerahan neto ketika di awal transaksi belum terdapat adanya jurnal transaksi ya. Kemudian untuk di akhir Maret 2020 ya, ini ketika harga pasarnya sebesar 12.500 per liter ya, berarti akan dibuat jurnal ya. Jurnal bagaimana ya? Ini merupakan lindung nilai arus kas ya. Jadi ketika ada kerugian ataupun keuntungan, itu dialokasikan kepada other comprehensive income ya. Jadi di sini harga pasar minyak menjadi 12.500 di akhir Maret 2020. Kemudian kenaikan harga ini mengakibatkan PT Medina menderita kerugian akibat kontrak forward ataupun serah tersebut yang mengikat nilai jual minyak kelapa sawit 12.000 per liter ya kan, karena memang istilahnya sudah ikat 12.000 tapi ternyata harga pasarnya naik gitu ya. Nah, sedangkan jika dijual bebas ke pasar katanya Rp12.500. Jadi kerugiannya berapa? Selisihnya ya. 500 kemudian dikalikan dengan 10.000 liter. Jadi dapat 5 juta. Tetapi karena ini 5 juta mesti harus dihitungnya adalah di akhir Maret 2020, padahal 5 juta itu untuk akhir Mei, berarti kita mesti harus present value kan ya. 5 juta dibagi dengan berapa? 1,01 pangkat 2. Jadi sebesar 4.901.480 ya. Kita buat jurnalnya other comprehensive income pada forward kontrak ya, sebesar 4.901.480. Selanjutnya di akhir April ya, ini harga pasarnya berubah menjadi 12.200 per liter ya. Jadi kita bisa bisa selisihkan ya dengan harga forwardnya itu sebesar 12.000 ya, selisih sebesar 200, kemudian kita kalikan dengan 10.000 liter ya. Kemudian ini kan istilahnya dihitung di akhir April ya, padahal itu untuk akhir Mei. Berarti kita mesti harus present value kan ya. Ini berarti nilainya sebesar berapa? 2 juta dibagi dengan 1,01 ya. Jadi dapat Rp1.980.198. Nah, pada akhir Maret lalu ya, PT Medina telah mengakui adanya OCI ya, kerugian sebesar 4.901.490. Nah, berarti apa? Di sini ternyata kerugiannya mengalami apa? Mengalami penurunan ya. Nah, berapa selisihnya? Selisihnya sebesar 2.921.282 yang kita buat jurnalnya forward kontrak pada other comprehensive income. Selanjutnya pada akhir Mei atau awal Juni ya, ternyata harga pasarnya menjadi 12.100 ya. Kalau kita bandingkan dengan harga forward sebesar 12.000 ya, ini selisihnya sebesar 100, kita kalikan dengan 10.000 liter, berarti dapat 1 juta rupiah ya. Nah, sebelumnya kita mengakui adanya kerugian ya, kerugian dalam bentuk OCI itu sebesar berapa? Sebesar totalnya ya, sebesar 1.980.198 ya. Tetapi di sini kan kita mesti harus menutup ya, menutup other comprehensive income tersebut ya, kemudian juga forward kontrak ya kita tutup, kemudian kita akan menyerahkan apa? Menyerahkan
sejumlah kas tertentu ya, yaitu sebesar 1 juta itu kepada penyedia forward kontrak ya. Ini sebesar 1 juta. Ini kalau kita lihat berarti apa? Penjualan dari si perusahaan itu kan tetap dengan sebesar 12.100 dikalikan dengan 10.000 liter. Itu berarti berapa? 121 juta, ya kan? Itu dari sudut pandang penjualan yang dilakukan kepada pihak luar, tetapi karena si PT Medina ya sudah melakukan kontrak forward dengan penyedia kontrak forward tersebut, berarti dari 121 juta yang dihasilkan dari penjualan 1 jutanya itu mesti harus diberikan kepada si penyedia forward kontrak ya. Jadi buat jurnalnya seperti ini. Nah, kemudian terakhir ya, ini kalau misalkan lindung nilainya dengan menggunakan transaksi kontrak opsi ya. Contohnya ada perusahaan namanya Benayu ya, itu mengantisipasi kebutuhan telur menjelang Ramadan tahun ini dengan mengajukan kontrak opsi ke importir telur ayam. Setiap kontrak opsi berisi pembelian telur sebanyak 100 kotak. Masing-masing kotak berisi 20 kg telur. Pada awal Januari 2020, Benayu membeli 2 kontrak opsi dengan harga Rp500.000 per kontrak. Harga 1 kotaknya sebesar 500.000 ya. Pengiriman telur akan dilaksanakan mulai tanggal 30 April 2020. Kemudian kita diberikan informasi mengenai harga pasar telur per bulan ya. Jadi 25.000 untuk Januari 2020 ya. 25.000 per kilo. Kemudian tanggal 31 Maret 2020 26.500 per kilo. Kemudian tanggal 30 April 2020 itu sebesar 28.000 per kilo. Nah, ini mesti harus diperhatikan ya, ada asumsi tingkat bunga efektif 6%. Ini berarti kita menggunakan informasi bunga efektif untuk mempresent value-kan ya, untuk kontrak opsinya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di tanggal berapa di sini? Di awal Januari ya. Di awal Januari berarti kita membuat jurnalnya karena perusahaan membeli kontrak ini option ya, berarti dia akan membuat jurnalnya kontrak option pada cash sebesar 500.000. Kemudian tanggal 31 Maret ya, ini ternyata apa? Ternyata harga telur tersebut itu naik ya. Sebesar berapa? Sebesar 26.500. Kemudian ini kita selisihkan dengan apa? Dia kan si Benayu tersebut kan sebenarnya sudah mengikat bahwa harga harga telur ya itu per kilonya sebesar 25.000, tetapi ternyata naik nih menjadi 26.500. Oke. Nah, berarti selisihnya sebesar 1.500, kemudian kita kalikan dengan kontrak yang dilakukan, maksudnya kontrak untuk membeli telur tersebut ya. 100 dikali dengan 20 kilo. Nah, itu kemudian hasilnya kita bagi ya, itu kita bagi dengan 1,005 ya pangkat 1. Hasilnya sebesar Rp2.985.075. Ini kita jurnal kontrak option pada other comprehensive income. Di tanggal 30 April ya, ini kan si perusahaan tersebut membeli si telur tersebut kepada pihak lain ya, itu dengan harga berapa? Dengan harga 28.000 ya, sesuai dengan kontraknya ya. Kemudian berarti yang harus dia bayar sebesar berapa? Sebesar 56 juta. Jadi dibuat jurnalnya, ini inventory atau raw material egg ya, itu pada cash sebesar 56 juta. Tapi di sisi lain ya, karena apa? Karena perusahaan tersebut sudah melaksanakan kontrak option ya, perusahaan itu akan mendapatkan sejumlah berapa? Sejumlah 6 juta ya kan? Dari selisih sebesar berapa? Sebesar 28.000 kemudian dikurangi dengan 25.000. Kemudian dikalikan dengan yang 100 kali 20 kilo ya. Nah, ini berarti jumlahnya berapa? Nah, ini merupakan keuntungannya. Keuntungannya itu sebesar ya, kita mesti harus lihat dulu ya kontrak optionnya itu kan 2985075 ya, kemudian ditambahkan dengan
500.000 ya. Itu karena apa? Perusahaan membayar kontrak option itu di awal, berarti ini kontrak optionnya sebesar 3 juta ya 485.075 rupiah. Kemudian selisihnya ya ini yang dikurangi apa namanya dikurangi dengan 2985075 ya, ini dapat 2.514.925 ini untuk other comprehensive income ya. Jadi kalau kita lihat berarti di sini ya kan 6 juta dikurangi yang ini ya kontrak optionnya, totalnya itu sebesar 2.514.925. Jadi total other comprehensive income-nya berapa? Berarti jumlahnya sebesar 5,5 juta. Bagaimana nanti untuk mengeksekusi other comprehensive income tersebut yang masih ada saldonya ya? Ini akan kita hapus pada saat perusahaan itu dia menjual kue ya, hasil dari apa namanya? Hasil dari pembuatan ya, pembuatan dari telur yang dia beli ya. Nah, jadi nanti pada saat dia jual berapa ya, kemudian COGS-nya itu berapa ya, ini yang akan mengurangi finished good inventory. Nah, berarti yang other comprehensive income itu yang 5.500.000 ini akan diapa? Akan kita hapus dengan apa? Dengan menurunkan nilai COGS yaitu sebesar 5,5 juta rupiah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.